قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الصلاة خير من النوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa habibina wa qudwatina wa sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan, memiliki dan mengatur segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi ini. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita semua agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi yang telah mengajarkan kepada kita semua bagaimana menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 15 menit ke depan insyaallah kami sedikit ingin menyampaikan beberapa hal. Nabi SAW suatu hari pernah menasihati seorang bocah, ya, anak kecil. Anak ini atau sahabat ini bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat ini dikenal atau dijuluki sebagai habrul ummah, sebagai turjumanil Quran. Sahabat yang paling paham tentang Al-Quran setelah Nabi SAW. Abdullah ibnu Abbas, beliau adalah sahabat yang luar biasa. Kesolehannya, keilmuannya, kekuatannya serta kepemimpinannya. Beliau bahkan meriwayatkan hadis di usianya yang masih belia. Suatu hari Nabi SAW pernah menasihati sahabat ini. Disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi fi sunanihi, di dalam sunannya, dari Ibnu Abbas, ya. Yang meriwayatkan langsung adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Di dalam riwayat yang lain kata Nabi, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Abbas, beliau bercerita bahwa suatu hari saya pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sebuah momen yang luar biasa, sebuah momen di mana kita bisa menasehati anak-anak kita di saat kita berkendaraan, baik itu mobil maupun motor. Di saat momen-momen seperti itu adalah waktu yang tepat untuk memasukkan nasihat kepada anak-anak kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah ibnu Abbas, saya pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Nabi menasihati saya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, ya. Karena Abdullah ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, sungguh saya akan mengajarkan kepadamu
beberapa untaian kata. Ya. Ini salah satu nasihat muqaddimah yang sangat luar biasa, membuat kita menjadi penasaran, ingin tahu. Saya ingin mengajarkan kamu beberapa untaian kata, dan seperti inilah beberapa redaksi hadis Rasulullah SAW untuk memancing orang yang mendengarkan seakan-akan penasaran, ingin tahu apa yang akan disampaikan oleh Nabi. Di antaranya misalnya beberapa hadis Nabi, beliau pernah bersabda, salasatun, ada 3 perkara. Ini salah satu metode bagaimana memancing seseorang untuk ingin dan tertarik untuk mendengarkannya. Kata Nabi, ya gulam, wahai anakku, ihfazillah yahfazuka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga Allah itu tidak perlu. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tidak perlu dijaga, zat yang tidak membutuhkan penjagaan kepada siapapun. Namun di balik nasihat ini yang singkat ini sangat dalam. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya apa? Jagalah perintah Allah Subhanahu wa taala, jagalah larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kita. Secara umum perintah adalah untuk dijaga. Dijaga untuk kemudian kita amalkan. Namun ada beberapa perkara secara khusus, bahkan secara spesial Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjaga, di antaranya salat. Menjaga salat 5 waktu di mana? Di masjid Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitun." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, hafizu, jagalah, peliharalah salat kita. Salat 5 waktu kita di dalam sehari semalam ada 5 kali. Wa qumu, ini menunjukkan bahwa perintah untuk menjaga bukan hanya sekedar memelihara, menjaga lalu kemudian salat di rumah, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita jaga, untuk kita pelihara, kita salat di masjid. Di masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya bagi orang-orang yang senantiasa memelihara dan menjaga salatnya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum ala salatihim yuhafizun. Allah Subhanahu wa taala memuliakan, memuji kepada hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga, memelihara salatnya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi menegaskan di dalam hadisnya, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salatnya, salat 5 waktunya, kanat lahu nuran, maka kelak nanti di hari kemudian salat itu menjadi cahaya baginya, wa burhanan, dan akan menjadi bukti baginya kelak di hari kemudian, wa najatan yaumal qiyamah, dan akan menjadi penyelamat bagi hamba-hambanya yang senantiasa menjaga salat dan memelihara salatnya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yuhafiz, kata Nabi, dan barang siapa yang tidak menjaga, yang tidak memelihara salat-salatnya, kanat laysat lahu nuran, maka kelak nanti di hari kemudian tidak memiliki cahaya, tidak memiliki bukti, dan tidak memiliki amalan yang bisa menyelamatkan orang tersebut. Wa jaa yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Haman wa Fir'aun wa Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak pernah menjaga salatnya, orang-orang yang tidak pernah memelihara salatnya di dunia, kelak nanti di hari kemudian akan dibangkitkan bersama Fir'aun, akan dibangkitkan bersama Qarun, bersama Haman, bersama Ubay bin Ka'ab. Orang-orang yang meninggalkan salat, orang-orang yang lalai salatnya karena jabatannya,
karena tahtanya kelak nanti akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Orang-orang yang lalai dari sholatnya, tidak bisa memelihara sholatnya di masjid karena sibuk berdagang, kelak kata Nabi akan dibangkitkan bersama Ubay bin Ka'ab, seorang saudagar yang kaya raya dari Quraisy. Dan orang-orang yang senantiasa lalai dan meninggalkan, tidak memelihara sholatnya 5 waktu di masjid, kata Nabi SAW akan dibangkitkan karena faktor kekayaannya menyibukkan mereka sehingga kemudian tidak menyempatkan waktu untuk datang sholat berjamaah di masjid. Kelak akan dibangkitkan bersama Qarun, orang-orang yang kaya yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertanya kepada diri kita hari ini, apa yang membuat kita apa yang membuat kita sehingga berat untuk melangkahkan kaki ke masjid? Seberapa besar perjuangan dan tekad kita untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Seberapa besar hari ini masjid di mana-mana sepi, apalagi di subuh hari. Maka kehadiran kami mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua bahwa kelak nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Fa in saluhat, jika amalan ibadah salat ini bagus, maka semuanya akan menjadi bagus. Tapi jika amalan ibadah salat kita tidak baik, maka kelak akan menjadi semua perbuatan kita menjadi buruk disebabkan karena ibadah salat kita tidak baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak pernah meninggalkan salat. Beliau adalah manusia yang mulia, manusia yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diampunkan dosanya, orang maksum, terpelihara dari kesalahan dosa. Tapi lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga salat 5 waktunya di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari itu hari Rabu atau tepatnya pada malam Kamis. Kira-kira beberapa hari lagi sebelum beliau wafat, karena beliau wafat itu di hari Senin dan beliau mulai sakit di hari Rabu atau pada malam Kamis. Malam Kamis itu beliau masih datang untuk mengimami para sahabat saat itu. Kaum muslimin sudah berdiri dengan penuh khusyuk di belakang Nabi SAW. Nabi kemudian menyelesaikan sholatnya dan para sahabat tidak pernah menduga bahwa malam itu adalah malam terakhir mengimami mereka sholat. Setelah usai sholat maghrib, beliau kembali ke rumahnya, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Karena rumah beliau adalah berdampingan langsung dengan masjid, beliau kemudian berbaring. Sakitnya sudah mulai berat, panas badannya semakin tinggi, sehingga Nabi saat itu pingsan, tidak sadarkan diri. Tiba waktu sholat Isya, Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Kaum muslimin sudah berkumpul di masjid. Allah Subhanahu wa taala menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian tidak kunjung datang. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersadar dari pingsannya. Lalu kemudian Nabi berkata, "Asollan nas?" Apakah orang-orang sudah sholat? Maka Aisyah berkata, "La ya Rasulullah, wa hum yantazirunak." Tidak wahai Rasulullah, mereka sedang menunggu engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta air. Lalu kemudian beliau basahi seluruh tubuhnya. Lalu kemudian beliau berwudu. Setelah itu beliau bangkit dan berdiri. Tiba-tiba Rasulullah jatuh dan pingsan kembali. Maka saat itu semuanya hening, dalam keadaan hening. Orang-orang yang ada di masjid tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tatkala kemudian Nabi kembali tersadar dari pingsannya. Lalu kemudian apa kata Nabi SAW? Asollan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Kata Aisyah radhiyallahu anha, la wahum yantazirunaka ya Rasulullah, belum. Mereka belum sholat, mereka masih menunggu engkau wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kembali meminta air, lalu kemudian membasahi sekujur tubuhnya, berharap bahwa demamnya akan turun. Lalu kemudian Rasulullah SAW kembali berwudu lagi. Begitu kemudian bangkit hendak berdiri pergi ke masjid, tiba-tiba jatuh dan pingsan kembali. Dan kejadian ini berulang sampai 3 kali. Akhirnya Nabi SAW meminta kepada Abu Bakar untuk menggantikan menjadi imam pada malam itu, karena Nabi sudah tidak sanggup lagi untuk datang ke masjid. Lihat bagaimana perjuangan Nabi, 3 kali mengalami pingsan tapi masih punya keinginan untuk mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Alhamdulillah, hari ini kita dalam keadaan kondisi sehat, dalam keadaan aman. Lihat saudara-saudara kita di Palestina hari ini sedang dibombardir oleh orang-orang Yahudi, tapi tidak menurunkan, tidak ciut kemudian keinginannya untuk mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah pukulan telak bagi kita, di mana negeri ini adalah negeri yang aman. Kita dalam keadaan sehat, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk mendatangi masjid. Oleh karena itu, mari kita kemudian bergegas untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Lihat Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang sudah tua rentah. Suatu hari beliau meminta keringanan kepada Nabi SAW untuk datang sholat berjamaah di masjid, untuk tidak datang sholat berjamaah di masjid, karena pada hari itu laisa lahu qaidan yaquduni ilal masjid, kata Abdullah ibnu Maktum, tidak ada yang bisa menuntunnya untuk datang ke masjid hari itu. Maka tatkala sahabat ini beranjak meninggalkan Nabi, maka Nabi mengatakan, asami'tan nida, apakah engkau mendengarkan azan wahai Abdullah ibnu Ummi Maktum? Faqala na'am. Maka Rasulullah mengatakan, iya. Jawablah panggilan azan tersebut. Lihat kondisi sahabat yang sudah tua renta, tidak ada yang bisa menuntunnya untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi tidak memberikan keringanan untuk kemudian tidak datang ke masjid untuk sholat. Sholat di masjid sungguh sangat banyak keutamaannya. Ya, sungguh banyak keutamaannya. Ya, lihat beberapa hadis yang menjelaskan bahwa baru langkah untuk ke masjid itu sudah mengangkat derajat. Ya, dan langkah yang lainnya menggugurkan dosa-dosa. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini bisa mencerahkan kita semua, lalu kemudian kita bergegas untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala tatkala azan dikumandangkan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.